Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi perbankan Line Bank. Nah, untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Safi Suhyana dari kelas 3 Sistem Informasi dengan NPM 2210631250069. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita cari tahu dulu nggak sih apa sih aplikasi Line Bank itu? Line Bank adalah hasil kolaborasi antara PT Bank KEB, Hana Indonesia, dan Line Corporation, perusahaan teknologi Jepang yang terkenal dengan aplikasi pesan instan yaitu Line. Setelah akuisisi PT Bank KEB Hana Indonesia oleh Line Corporation pada tahun 2018 melalui Line Financial Asia, Line Bank resmi hadir di Indonesia sejak 10 Juni 2021 dengan aplikasi gratis yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, Line Bank menjamin keamanan dan perlindungan dana nasabah sesuai regulasi keuangan di Indonesia. OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana mereka aman dan terlindungi dalam platform perbankan digital ini. Jadi, karena Line Bank baru hadir di Indonesia sejak 10 Juli 2021, jadi Line Bank ini masih terbilang cukup baru ya teman-teman di bidang perbankan di Indonesia. Oke, let's go discuss it further. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, oke. Pertama, kita tentunya masuk dulu ke aplikasi Line Bank yang udah di-download di Play Store atau di App Store. Nah, kemudian kita sign in dulu menggunakan fingerprint atau kita bisa juga login menggunakan password nih, teman-teman. Kita bisa pilih salah satunya. Lalu setelah masuk, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Line Bank. Nah, di sini ada keterangan pemilik rekeningnya itu adalah saya sendiri, Sofi. Di situ ada tulisannya, teman-teman, di paling atas. Lalu di bawahnya ada keterangan jumlah saldo yang ada di rekening saya, yaitu jumlahnya 103.290. Lalu di bawahnya lagi ada fitur-fitur seperti debit card, top up and bills, dan transfer. Lalu di bawahnya lagi teman-teman di situ kan ada nama-nama tuh. Di situ adalah nama-nama penerima transfer yang eh, baru-baru ini kita transfer. Jadi kita nggak perlu nih mengisi nomor rekening teman-teman atau penerima transfer itu satu persatu lagi. Jadi kita bisa klik aja di situ. Lalu di bawahnya lagi itu ada keterangan nomor rekening bank kita dan jenis kartu yang kita punya. Lalu di bawahnya lagi ada fitur-fitur seperti open savings account, jadi kita bisa menabung di Line Bank nih teman-teman. Lalu di bawahnya lagi ada fitur check your credit limit, jadi kita bisa mengecek limit kartu kredit kita. Lalu juga di bawahnya lagi ada kita apply quick credit, jadi kita bisa mendaftar mendaftar kartu kredit ini. Di bawahnya lagi ada KTA. Jadi KTA ini di Line Bank itu jadi seperti pinjaman online nih teman-teman. Kalau di Shopee kan namanya ShopeePay. Nah, kalau di Line Bank namanya KTA. Jadi kita bisa daftar pinjaman online. Nah, terus di bawahnya lagi nih teman-teman ada smart spending menggunakan debit card. Nah, smart spending itu fitur dari Line Bank yang berguna untuk mengatur pengeluaran kita eh, dalam kartu kredit nih teman-teman atau kartu debit ya teman-teman. Jadi itu pengeluarannya nggak terlalu boros. Kita bisa pakai fitur ini smart spending. Lalu di bawahnya lagi eh, open time deposit get higher returns. Jadi ini kayak investasi teman-teman. Kita melakukan investasi deposito. Jadi Link Bank ini nggak cuma menyediakan eh, fitur utama seperti transfer dan lain-lain, ternyata Line Bank juga menyediakan fitur untuk melakukan investasi nih teman-teman. Fiturnya itu fitur investasi deposit ya. Oke, kita scroll lagi ke atas. Lalu di sini kita coba buat klik eh, tanda pink ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini ternyata berisi eh,
kuota kita selama 1 bulan. Jadi kita itu bisa melakukan transfer ke gratis ke bank lain dengan kuota sebanyak 25 per bulan. Nah, kuotanya ini akan di-reset setiap bulan. Jadi bulan ini sisa kuotanya misalnya cuma 5, sisanya sisa kuotanya 5. Nah, nanti bulan depan nih kuotanya bakal reset lagi jadi 25 lagi. Lalu di bawahnya ada recent transaction, jadi transaksi terbaru kita itu ada riwayatnya di bawah nih. Ada nama-nama rekening, nama bank, dan penerimanya. Jadi kita nggak perlu nih teman-teman buat ngetik nomor rekeningnya dari awal lagi. Lalu kita coba transfer ya teman-teman ke Irma Jayusman nih contoh dari ke Bank Mandiri. Lalu kita eh, transfer 10.000. Nah, karena kita masih punya kuota 25, tadi masih utuh kuotanya. Jadi kita masih bisa melakukan transfer secara gratis dan minimal transfernya itu 10.000 ya teman-teman kalau di Line Bank itu. Nah, kita next saja, kita klik OK setelah kita masukkan saldo atau jumlah yang ingin kita transfer. Lalu kita klik transfer atau kita juga bisa isi notes nih teman-teman. Contoh saya isi notes-nya itu uang makan. Sebenarnya bebas ya teman-teman ini notes-nya. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, ini hanya opsional. Nah, selanjutnya saya klik transfer, lalu kita masukkan PIN-nya nih teman-teman. Ternyata ada kesalahan dikit, lalu kita isi ulang. Maksimal kesalahan PIN yang kita masukin itu 5 ya teman-teman. Kalau 5, nanti kartu kita bakal diblokir beberapa waktu. Lalu ini sudah berhasil transfernya. Di sini terlihat di sini terlihat penerima transfernya itu adalah Irma Jayusman dari Bank Mandiri. Di situ ada nomor rekeningnya juga dengan sendernya tuh dari saya sendiri. Nama username saya di Line Bank itu MAAW. Nah, di situ. Nah, terus di bawahnya lagi ada jumlah saldo saya. Jadi saldo saya sekarang 93.290 dengan fee-nya free karena kita tadi masih pakai kuota gratisnya, teman-teman. Lalu transfer type-nya Prime dan ada notes uang makan. Lalu klik OK aja. Lalu klik OK, teman-teman. Nah, bisa dilihat kan bahwa saldonya udah berkurang ya, teman-teman. Di halaman awal tadinya 103, karena saya transfer 10.000, jadi 93.290. Lalu klik lagi di situ, kita klik lagi di bagian pink-pink itu. Itu sekarang munculnya recent transfer tadi, teman-teman. Dan riwayat transfer atau riwayat pengeluaran dan pemasukan kita pada bulan ini. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Sini ada dari 30 November, 29 November. Kita scroll-scroll aja. Lalu kita juga bisa melakukan filter nih, teman-teman. Kita mau filter lihat pengeluaran itu berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi deposit, penarikan dana, atau semuanya. Dan periode waktunya juga kita bisa memilih nih, teman-teman. Mau 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Kita bisa pilih aja secara bebas. Nah, saya coba-coba klik deposit, withdrawal, all, dan lain-lain. Lalu, tapi saya klik itu. Waktunya saya pilih 30 hari. Nah, sudah selesai. Kemudian saya klik top up and bills. Saya klik menu top up and bills nih, teman-teman. Nah, di sini karena tadi kuotanya saya udah pakai 1, karena tadi barusan saya transfer ke bank lain. Jadi, kuotanya sisa 24 ya bulan ini, teman-teman. Kemudian di Line Bank juga kita bisa mengisi pulsa atau data dan juga e-wallet, top up e-wallet dan juga membayar tagihan. Sama seperti layanan bank yang lain ya, teman-teman. Nah, contoh saya mau isi pulsa nih, teman-teman. Kita pilih dulu nomornya nomor mana yang mau diisi pulsa. Saya pilih nomor saya sendiri di situ. Lalu saya pilih jumlah pulsa yang mau saya isi.
Itu ada kelipatan 25 teman-teman, minimal top up-nya itu 25.000 sampai maksimal isi pulsanya 300.000. Nah, ini adalah kelipatan 5 ya, teman-teman. Lalu contoh saya mengisi 25.000. Nah, lalu kita contoh saya mencontohkan untuk top up e-wallet nih, teman-teman. Contoh saya mau mengisi top up ShopeePay, saldo ShopeePay melalui Line Bank. Kita klik aja e-wallet apa yang mau kita isi. Di sini ada Dana, ShopeePay, Link Aja, OVO, dan juga GoPay. Karena saya mau isi ShopeePay, jadi saya klik ShopeePay. Lalu pilih nomor ShopeePay yang ingin di top up. Lalu pilih amount-nya, jenis saldo, jumlah saldo yang ingin kita top up. Nah, di sini menurut saya ini adalah salah satu kekurangannya dari Line Bank nih, teman-teman. Karena kita minimal top up di line ShopeePay di Line Bank itu kelipatan 5, minimalnya itu 15.000 dan maksimalnya itu 1 juta. Nah, jadi saya nggak bisa secara bebas ngisi top up saldo saya nih, teman-teman. Harus kelipatan dari 5, dimulai dari 15.000 dan maksimal 1 juta rupiah. Nah, kemudian saya pilih 15.000 nih, teman-teman. Lalu kita klik pay atau bayar ya, teman-teman. Lalu konfirmasi, lalu isi PIN-nya. Isi PIN banknya. Nah, jika berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini nih, teman-teman. Kecepatan jaringan juga berpengaruh ya, teman-teman. Nah, ini contoh untuk transfer atau top up yang berhasil. Nanti tampilannya akan seperti ini. Pay for ShopeePay, nomornya di situ, bayar dari username saya, MAAW, lalu amount-nya 15.000 dan fee-nya itu masih free karena kuota kita masih sisa 24 tadi, teman-teman. Jadi masih free. Lalu kembali lagi, kita coba melihat fitur tagihan. Di sini ada tagihan pulsa, PLN, Telkom, utilities, internet TV, credit card, tiket, asuransi, dan lain-lain. Ada banyak, teman-teman. Kita bisa pilih aja. Contoh saya ingin membayar tiket kereta api Indonesia KAI, teman-teman. Jadi kita bisa masukin aja customer ID-nya nih, teman-teman. Nah, karena kebetulan saya saat ini belum memesan kartu kereta, jadi saya masukkan nomornya asal aja, teman-teman ya. Saya cuma nyontoin aja. Jadi saya belum bisa mendemonstrasikan buat pembayaran KAI ya, teman-teman. Tapi sebenarnya itu caranya sama aja. Kita cuma perlu masukin customer ID, nomor customer ID yang disediain di KAI, aplikasi KAI, lalu kita melakukan pembayaran itu sama aja kayak kita melakukan transfer sebelumnya yang sebelumnya saya jabarin. Nggak jauh beda, teman-teman. Lagi-lagi kecepatan jaringan juga berpengaruh ya, teman-teman, buat aplikasi Landbank ini. Nah, bisa dilihat bahwa saldonya berkurang lagi, teman-teman. Sekarang saldonya jadi 78.290. Lalu di sini ada fitur timeline. Jadi fitur timeline itu kita bisa lihat pengeluaran dan pemasukan kita. Sini, kita bisa lihat di situ. Lalu ada fitur by Kris. Melakukan scan ya, teman-teman. Lalu ada fitur discover. Fitur discover itu kita kayak mendapatkan berita terbaru mengenai Line Bank. Kita bisa nemu di fitur discover. Promo-promo juga kita bisa dapat di fitur discover, teman-teman. Lalu ada fitur more. Fitur more itu mengenai detail akun kita sih di Line Bank, teman-teman. Oke. Eh, karena fitur-fiturnya semuanya sudah saya jabarkan ya, teman-teman, dari transfer, top up e-wallet, dan lain-lain. Eh, menurut saya itu sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.